Mari kita melihat garis besarnya di hari ketiga. Ya, poin D di hari ketiga. Ya, gereja sebagai tubuh Kristus adalah sarana unik yang digunakan oleh Allah untuk menggenapkan tujuannya dan menyelesaikan semua masalahnya. Lihat Kejadian 1 ayat 26. Jadi poin D ini kita disuruh melihat Kejadian 1 ayat 26. Coba saudara-saudari buka ya. Di sini dikatakan gereja. Ya, ini tentang apa? Tentang gereja. Tetapi ayat referensinya Kejadian 1 ayat 26. Bisakah kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26? Ada gerejakah di sana? Ya, banyak orang Kristen tidak dapat melihat ada gereja di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di mana itu ada gereja di sana? Jadi gereja itu sudah terlihat sejak awal penciptaan. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 coba disimak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Teks Ibraninya itu Adam. Baiklah kita menjadikan Adam atau manusia. Ini bentuk katanya bentuk tunggal ya. Adam, satu orang ya, menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka. Jadi inilah gereja. Gereja adalah tunggal, tetapi juga jamak. Gereja adalah satu manusia korporat. Di alam semesta ini, ya khususnya di dalam masyarakat manusia di seluruh bumi, di manakah ada satu kelompok korporat? Tidak ada. Kalau organisasi banyak, perkumpulan banyak. Tetapi kalau satu manusia korporat, seperti yang diperlihatkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, itu hanya ada satu di alam semesta ini. Di alam semesta ini, hanya di bumi ada banyak manusia, dan di antara seluruh manusia di bumi hanya ada satu. Hanya ada satu manusia korporat, tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya ada satu. Dan satu manusia korporat ini adalah gereja. Jadi ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia tunggal, supaya mereka
jamak, artinya manusia tunggal yang jamak ini adalah gereja. Karena hanya ada satu manusia korporat, nggak ada yang lain kok. Tidak ada yang dapat meniru karya Allah, tidak ada. Gereja itu menurut kitab Efesus itu karya agung Allah. Hanya ada satu manusia korporat yang semacam ini, yaitu gereja. Jadi disinilah kita bisa melihat gereja di dalam Kejadian 1 ayat 26. Karena satu-satunya manusia korporat adalah gereja, maka manusia tunggal yang adalah juga mereka jamak dijadikan oleh satu oleh Allah itu pasti mengacu kepada gereja. Inilah gereja di dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, ini adalah tujuannya. Ya, ini adalah tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Ya, tujuan Allah itu yang di poin D1 ya. Gereja adalah bagi ekspresi kemuliaan dari Allah Bapa dalam keputraan ilahi dengan hayat dan sifat Bapa. Jadi inilah perbauran antara kita jemaat dengan hayat dan sifat Bapa. Perbauran di sini juga tersirat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Bukan hanya manusia yang tunggal jamak, Allah pun juga jamak tunggal. Ya, Allah berfirman, baiklah kita. Ya, kata kita di sini itu adalah jamak tunggal. Allah itu esa, tetapi dia jamak. Nah, Allah yang jamak tunggal menciptakan manusia yang tunggal jamak. Jika Allah yang jamak tunggal ingin berbaur dengan makhluk ciptaan, maka makhluk ciptaan ini haruslah juga merupakan satu makhluk yang tunggal jamak, sama-sama tripartit. Haleluya. Kita bisa melihat perkara ini di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di Kejadian 1 ayat 26 pun kita sudah bisa melihat rencana Allah berbaur dengan manusia ciptaannya. Ya, segambar dan serupa. Bukan hanya perkara yang sudah sering kita bicarakan, tetapi segambar serupa di sini juga karena Allah adalah jamak tunggal, maka kita dijadikan segambar serupa yang adalah manusia tunggal jamak. Apakah ini dia adalah gereja? Jadi manusia berharga itu lebih akuratnya adalah manusia korporat yang berharga. Banyak orang-orang Kristen menyangka bahwa yang berharga itu adalah manusia. Ini kurang lengkap, kurang akurat. Sebetulnya yang berharga itu adalah manusia korporat. Itulah di mata Allah, manusia yang berharga itu bukan manusia yang tercerai-berai, tetapi manusia korporat. Jadi sebetulnya yang berharga itu adalah gereja, karena hanya gerejalah manusia korporat. Nah, kemudian di garis besar yang poin D tadi masih ada satu poin.
Ya, selain menggenapkan tujuannya, juga menyelesaikan semua masalahnya. Oh, saudara-saudari, Allah juga punya masalah. Allah juga punya problem. Tetapi berbeda dengan kita. Kalau kita itu sering kali stres, gelisah karena problem. Tetapi Allah tidak sedemikian. Kalau Allah tidak mengizinkan apapun terjadi, tidak ada yang bisa terjadi. Artinya problem ini pun juga diizinkan Allah. Dan Allah tidak seperti kita. Kita sih setiap dapat problem panik, stres, gelisah, takut, khawatir, cemas. Kalau Allah sih tenang. Bahkan problem itu diizinkan Allah untuk muncul. Dan ketika problem itu muncul, Allah tenang, rileks, karena dia tahu tujuannya. Jadi problem Allah ini, masalah Allah ini sebetulnya itu bagian dari hikmat Allah. Ya. Yaitu seperti apa? Masalah-masalah yang muncul yang disebabkan oleh si Satan itu seperti kertas hitam atau papan tulis yang berwarna hitam. Ya, kita membutuhkan papan tulis berwarna hitam di sekolah-sekolah ya. Kalau dulu waktu saya sekolah papan tulisnya hitam, pakai kapur putih. Coba kalau papan tulisnya warna putih, bagaimana tulisan-tulisan seorang guru bisa terlihat jelas? Papan tulisnya harus hitam. Nah, itulah masalah atau problem yang terjadi melalui si Satan itu, seperti papan tulis hitam yang bisa membuat tulisan-tulisan Allah itu semakin jelas kita baca. Kita bisa melihat berbagai ragam hikmat Allah. Karena tulisan-tulisan hikmat Allah itu ada di atas papan tulis hitam. Inilah Allah. Dia tidak panik dengan permasalahan yang muncul. Oh, jadi kalau gitu Allah yang menciptakan papan tulis hitamnya? Oh, tidak. Iblis sebagai papan tulis hitam itu memiliki kehendak bebas. Ya, kehendak bebas iblislah yang menjadikan dia ya, satu latar belakang hitam supaya hikmat Allah menjadi jelas, cemerlang, terlihat. Ya, manusia pun jatuh karena kehendak bebasnya. Tidak masalah. Allah seolah-olah berkata, silahkan iblis, silahkan. Engkau menipu manusia, silahkan. Aku tidak cemas, aku tidak khawatir, karena hikmatku jauh melebihi kemampuanmu. Ya, seperti itulah Allah. Justru masalah-masalah yang kau timbulkan malah akan membuat hikmatku terekspresi kepada alam semesta. Allah tidak merencanakan iblis untuk menjadi
semacam itu iblis dengan kehendak bebasnya sendiri. Sebetulnya iblis kan diciptakan untuk pembantunya manusia. Manusialah hasrat hati Allah, tetapi pembantunya kurang ajar. Ya, Allah menurut 1 Petrus tidak menyayangkan malaikat yang jatuh. Allah hanya mengasihi manusia. Jadi kalau malaikat itu dengan sengaja memberontak dan tidak mau bertobat, ya, Allah tidak menyayangkan mereka. Dan memang iblis itu adalah makhluk yang paling keras kepala, tidak mau bertobat, ya, sampai akhirnya, yaitu Allah tidak menyayangkan. Dan segala sesuatunya Allah izinkan agar hikmat Allah itu semakin terekspresi, ya, seperti tulisan putih di papan tulis yang hitam itu. Ya, di pembacaan hari ini di Alenia terakhir, kedua terakhir, di sana dikatakan apa? Semakin musuh menyebabkan masalah, Allah akan semakin memperlihatkan hikmat-Nya. Haleluya. Jadi kalau Anda menghadapi masalah, lalu Anda stres, takut, gelisah, cemas, khawatir, artinya Anda sedang terpisah dengan Kristus. Anda sedang sendirian. Pastilah tidak ada ketenangan. Yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran, tekanan, gelisah, benci. Segeralah kembali Tuhan Yesus. Semua permasalahan-permasalahanku ini, sakit penyakitku, perekonomianku yang begitu membuat aku susah, penderitaan, lingkungan, apapun peristiwa-peristiwa, banyak masalah. Oh Tuhan, ini semua akan memperlihatkan hikmat-Mu. Ketika kita terus bersatu dengan Tuhan, maka orang-orang dunia justru akan melihat kita ini orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang berhikmat itu penuh dengan sukacita. Tetapi orang-orang kaya itu stres, takut. Saudara-saudari, kita jangan kalah dengan para filsuf, ya. Para filsuf itu lebih pintar dari kebanyakan orang. Mereka bisa melihat bahwa orang-orang kaya tuh menderita hidupnya. Nah, kita pun juga harus memandang sedemikian. Maksudnya apa poin saya? Ketika Anda sedang dalam penderitaan, mungkin Anda tidak kaya, perekonomian sulit, sehingga tidak bisa merawat tubuh sering sakit misalnya, ya. Banyak masalah. Kita ini lebih hebat daripada orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya itu menderita, tetapi kita bisa bersukacita. Dari sinilah iblis bisa melihat hikmat Allah di dalam kita. Iblis akan pusing dibuat oleh gereja. Dia telah berusaha untuk membuat gereja kacau, tetapi kita gerejanya tetap sukacita di tengah-tengah kekacauan yang iblis buat. Inilah yang mempermalukan iblis. Inilah yang membanggakan hati Allah. Saudara-saudari, baca poin yang kedua. D2, gereja adalah kebanggaan terbesar Allah. Saudara-saudari, cuman pertanyaannya, apakah Allah bangga dengan Anda?
Kalau Anda dikalahkan oleh masalah, Anda dibuat stres oleh masalah, dibuat khawatir, Allah malu. Saudara-saudari, kita harus melatih roh kita, agar roh kita terus menyala-nyala. Apinya akan menghanguskan kekhawatiran, melenyapkan ketakutan. Akhirnya kita menjadi cahaya terang di dalam dunia yang gelap. Dunia ini gelap, semakin gelap semakin bagus, karena terang kita semakin bercahaya terlihat oleh seluruh alam semesta. Allah bangga terhadap kita yang menjadi terang ini. Bagaimana? Apakah Allah bangga terhadap Anda? Atau Allah malu terhadap Anda? Gereja adalah kebanggaan terbesar Allah. Dalam apa? Dalam memberitahukan berbagai ragam hikmat-Nya kepada pemerintah dan penguasa, malaikat untuk mempermalukan dan mengalahkan musuh untuk mendatangkan kerajaan-Nya. Oh Tuhan Yesus, mari kita permalukan musuh-Mu. Katakan itu, Tuhan, bawa aku terus bersatu dengan diri-Mu. Mari kita permalukan musuh-Mu. Tetapi, Tuhan Yesus, justru seringkali kita mempermalukan Allah. Di dalam diri Anda itu sudah ada hayat Allah, tetapi hayat Allah tenggelam. Daging dan ego yang muncul. Semoga Tuhan menyelamatkan kita. Semoga kita menjadi kebanggaan Allah. Sekarang poin poin 3, saudara-saudari. Gereja adalah untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus. Oh Tuhan Yesus, tadi ayat yang kita doa bacakan, ya, Efesus 1 ayat 10, yang menjadi kepala itu Kristus. Tetapi di sini di garis besar dikatakan yang menjadi kepala itu gereja. Gimana ini? Apa maksudnya ini? Gereja adalah untuk mengepalai segala sesuatu. Nah, untuk memahami ini kita harus kembali ingat mengenai pelajaran Kristus tubuh, ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikian pula Kristus. Ya, jadi kita tubuhnya juga adalah Kristus. Saya tidak mengulangi pelajaran Kristus tubuh, ya. Tetapi saudara-saudari semoga jelas bahwa 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan bukan hanya kepala yang adalah Kristus, tetapi tubuhnya pun adalah Kristus. Ya, kalau saya menjadi kepala cabang atau saya menjadi seorang presiden atau saya menjadi seorang raja, maka saya tidak perlu bicara. Asalkan telunjuk saya bergerak. Telunjuk saya kan tubuh, ya, menunjuk, bergerak, memerintah, maka anak buah saya nurut semua. Padahal telunjuk ini bukan kepala. Saya cukup menunjuk ke satu, anak buah udah ngerti, nurut langsung. Padahal yang memerintah dia kan bukan kepala. Nah, kita ini adalah tubuhnya
sang kepala. Dan sang kepala ini menjadi kepala di atas segala sesuatu. Segala sesuatu di sini bukan hanya manusia, tapi segala perkara. Ya, kepala atas binatang-binatang, kepala atas malaikat, kepala atas segala benda, kepala atas semua presiden. Presiden Amerika Serikat itu hanyalah bawahan, kepalanya adalah Kristus. Dan kepala ini telah diberikan kepada gereja sebagai tubuh dari Kristus. Jadi yang duduk di atas tahta itu bukan hanya kepala. Wah, sungguh mengerikan jikalau yang duduk di atas tahta itu kepala tanpa tubuh. Tubuh juga duduk di atas tahta, saudara-saudari. Itulah garis besar, alasan garis besar kita poin 3 mengatakan bahwa gereja adalah untuk mengepalai. Saudara-saudari, Anda dan saya adalah untuk mengepalai. Bukan hanya mengepalai sedikit hal, tetapi segala sesuatu, segala makhluk, ya, segala manusia, bangsa-bangsa, segala malaikat, ya, segala macam roh-roh yang jatuh, segala binatang, segala tumbuhan, alam semesta, termasuk para presiden di dunia ini, termasuk presiden Amerika Serikat, presiden China. Gereja adalah untuk mengepalai mereka semua. Saudara-saudari, ini bukan sombong, ini bukan tahayul. Ini adalah fakta rohani, saudara-saudari. Ya, gereja adalah untuk mengepalai para jenderal, para konglomerat. Ini fakta rohani, saudara-saudari. Dapatkah Anda berkata dengan yakin bahwa Anda adalah bagian dari kepala yang mengepalai semua konglomerat, semua jenderal, semua presiden? Mungkin banyak di antara kita nggak yakin, ya. Kenapa kita nggak yakin? Kenapa Anda tidak yakin? Tidak bisa merasa yakin? Karena mungkin kita belum disatukan di bawah satu kepala. Gereja yang normal adalah gereja tubuhnya yang telah disatukan di bawah satu kepala. Kristus perlu menjadi kepala gereja. Tetapi karena situasinya telah menjadi kacau, ya, sehingga di dunia ini sekarang kacau balau, ya, ada maut, kegelapan, kekacauan, kerusakan, perbudakan, kesia-siaan. Itu di pembacaan hari ini, ya, alinea pertama. Kalau kita singkat, kekacauan ini adalah reruntuhan. Saudara-saudari, dunia ini penuh dengan reruntuhan, kacau balau. Nah, di antara reruntuhan dunia ini, ya, gereja pelopori untuk berada di bawah kekepalaan Kristus. Tidak ada yang lain. Organisasi-organisasi yang kelihatannya baik, rohani, sosial, penolong, beramal
organisasi-organisasi keagamaan, semuanya adalah reruntuhan. Mungkin ada ya organisasi-organisasi keagamaan yang memang kelihatannya lebih tinggi di antara yang lain, tetapi kalau bangunan itu runtuh, ada beberapa yang lebih tinggi daripada reruntuhan yang lainnya. Tetapi walaupun dia lebih tinggi di antara reruntuhan-reruntuhan, ya dia adalah bagian dari reruntuhan. Ya, ada banyak sih hal-hal yang kelihatannya baik di kekristenan, ya. Denominasi itu bukan gereja, denominasi itu adalah bagian dari reruntuhan. Walaupun dia lebih tinggi dari denominasi yang lain, tetap merupakan reruntuhan. Seluruh bumi sudah ada di dalam reruntuhan ini, kekacauan ini. Tetapi gereja yang normal mempelopori untuk berada, ya, mengambil posisi di bawah kekepalaan Kristus. Kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Ya, satu manusia korporat. Kepalanya adalah Kristus, tubuhnya adalah gereja. Satu perbauran Allah dan manusia. Oh, Tuhan Yesus, semoga kita terus berdoa, Tuhan, tarik aku berada di bawah kekepalaan-Mu. Kita harus berdoa, Tuhan, bawa kami, Tuhan, untuk mempelopori, disatukannya kami di bawah satu kepala. Tuhan, satukanlah kami di bawah satu kepala, di dalam Kristus. Kami tidak mau, Tuhan, tetap berada di dalam tumpukan reruntuhan. Oh, selamatkan kami bukan hanya dari reruntuhan duniawi, tapi juga dari reruntuhan kekristenan. Kami harus diselamatkan dari reruntuhan melalui disatukan di bawah satu kepala di dalam Engkau. Pimpin kami, Tuhan, menemukan, mengalami penghidupan gereja yang normal. Romawi 3 kita baca. Ya, untuk menempuh kehidupan bagi penggenapan tujuan kekal Allah, kita harus mengenal dan melakukan kehendak Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebetulnya kalau melakukan kehendak Allah, kita rangkum menjadi satu kalimat pendek, yaitu bertumbuh dalam hayat. Jikalau Anda tidak bertumbuh dalam hayat, Anda tidak melakukan kehendak Allah. Oh Tuhan Yesus, amin. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat, masih ada waktu. 1 menit seorang, 2 menit seorang, bisa 5, 6 orang. Silahkan. Tuhan Yesus, amin. Ya. Puji Tuhan. Ini ya, sungguh sangat memberkati ya buat saya ya penjelasan ya tentang gereja, maksud hati Allah gitu ya. Sangat saya seperti kayak orang diceritakan, oh gereja itu begini. Itu yang membuat hati saya juga maksudnya mau berada di situ. Tuhan, sebagai satu gairah gitu ya. Saya mau Tuhan ada mengalami gereja yang seperti ini. Jadi
hati saya tuh senang gitu ya. Ini satu arahan nih, kamu begini, jalannya begini untuk mencapai gereja ini. Dan makin dikuatkan gitu ya, bahwa gereja Tuhan itu mulia. Kita berharga sebagai tubuh Kristus. Tuhan mengharapkan kita menang gitu ya, jadi mempersaksikan Kristus, mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Jadi saya itu perkara-perkara yang begini itu menggairahkan gitu ya. Oh Tuhan, saya mau. Justru di dalam kehidupan banyak perkara yang terjadi. Saya rasa sekarang ya, saya menganggap itu suatu latihan untuk saya bisa tidak menuruti jiwa, menuruti apa yang kita lihat, tapi saya mau pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan yang adalah kebenaran itu. Jadi sungguh saya sangat diberkati dengan pelajaran hari ini. Untuk mencapai gereja yang ada di dalam hati Allah, mendapatkan kita juga menjadi gereja yang seperti itu, yang kuat, yang menang, yang bisa dipakai untuk membangun ya bait Allah, menggenapi ekonomi Allah. Sungguh saya sangat bersyukur ya mendengar pelajaran ini. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Lani. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga diterangi ya, di dalam tadi Kejadian 1 ayat 26 yang sudah saudara sampaikan tadi ya. Memang awalnya saya belum begitu terang ya melihat apakah ada gereja di sana ya, tetapi puji Tuhan ya, melalui uraian tadi saya menikmati, saya juga terjamah bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 inilah terdapat gereja, yaitu manusia yang korporat ya, yaitu Kristus kepalanya dan gereja adalah tubuhnya. Nah, sungguh ini yang menerangi saya ya. Dan tadi saya terjamah bahwa kalau kita tidak bersatu dengan Dia, esa dengannya ya, mungkin ketika menghadapi situasi, kondisi ya pasti takut, cemas, galau ya. Anak itu perlu cepat-cepat kembali ke dalam roh ya, bersatu dengannya. Nah, ini sungguh yang menjamah saya ya, perlu kita cepat-cepat berpaling kepadanya. Karena tadi dikatakan membuat Satan ya, sehingga dia malu ya. Tapi kalau kita enggak esa dengan Tuhan ya, kita yang mempermalukan. Anak itu ini juga yang menjamah saya untuk terus datang kepadanya ya, esa dengannya. Dan juga yang di akhir tadi adalah bagaimana kita bisa menuruti kehendak Allah adalah dengan bertumbuh dalam hayat. Nah, ini sungguh menjadi dorongan kita hari ini, terus datang kepadanya, makan minum Dia, bertumbuh dalam hayat. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan 1-2 saudara-saudari lagi. Amin. Tuhan Yesus. Mari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan. Ya. Yang saya renungkan pada pagi hari ini adalah kalau saya mengkontraskan apa yang disampaikan melalui terang firman pada pagi hari ini, apa yang menjadi pergulatan orang-orang Kristen termasuk di dalamnya adalah khususnya
keseharian orang Kristen ini memang pada umumnya di tengah-tengah pengetahuan kebenaran, apalagi yang kita dengar pada pagi hari ini adalah bertabrakan kebudayaan yang terbentuk oleh manusia yang namanya kebudayaan tentunya sesuatu yang terbentuk merdeka dari Allah ya. Dan ini adalah satu dunia yang lain, tetapi satu dunia yang satu lagi yang Tuhan inginkan, satu alam yang Tuhan inginkan adalah manusia tunggal korporat yang merupakan gerejanya, yang merupakan hasrat hatinya. Dan kalau membawa permasalahan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali berbenturan dengan nilai-nilai kebudayaannya. Bagaimana kita hidup, terutama di dalam pekerjaan, di dalam materi, di dalam hubungan antar manusia, semuanya juga di dalam menangani masalah-masalah ya. Ada berbagai ragam pengajaran-pengajaran dari kebudayaan ya. Tetapi melalui berita pada pagi hari ini kita harus meninggalkan semuanya yang berasal dari kebudayaan. Benar-benar harus bersih dari unsur budaya, tetapi masuk ke dalam ekonomi Allah ya, yang merupakan suatu hasrat hatinya dari sebermula ketika dia menciptakan manusia, yaitu harus serupa untuk supaya manusia ciptanya itu serupa dan segambar dengan dia, lalu juga menjadi berkuasa ya atas alam semesta ini ya. Dan itu adalah sesuatu yang Allah canangkan dan harus terjadi. Walaupun musuh sudah mengganggu, itu tetap dia membuat suatu jalan ya bagi kita untuk tetap berada di jalurnya, di dalam rancangannya, di dalam ekonominya. Dan seperti tadi ya yang dikatakan, esensinya ada di dalam manusia tunggal korporat yang adalah gerejanya itu ya. Dan ini pasti terwujud ya, dan tengah berjalan saat ini ya. Seperti tadi saudari di depan juga menyatakan terpanggil untuk berbagian di dalamnya. Dan tadi saudara Diki juga ada sampaikan bahwa ada satu aspek yang penting di dalamnya adalah juga mengenal dan melakukan kehendak Allah. Dengan mengenal dan melakukan, tentunya kita masuk ke dalam rancangan ekonomi Allah itu sendiri. Dan itu esensinya ada di dalam pertumbuhan hayat. Jadi sarana satu-satunya untuk berbagian di dalam ekonomi Allah ini, atau misi dan proyek Allah ini adalah kita bertumbuh di dalam hayat ya. Sehingga kita mengenal kehendak Allah, melakukan kehendak Allah tanpa terganggu oleh kebudayaan manusia ya, tanpa terganggu oleh ego diri kita sendiri. Oleh karena ya hayat Allah yang berbaur dengan diri kita itu akan mengalahkannya segala sesuatu yang merupakan ego kita, sehingga kita akan hidup di dalam ekonomi Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Kami adalah gerejamu Tuhan. Sasaranmu, tujuanmu Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa menempuh satu penghidupan gereja. Amin. Oh, yang berada di bawah kekepalaanmu. Amin. Ya. Tuhan Yesus, jadilah kepala kami.
Tuhan Yesus, kami semua mau menudungi kepala kami sendiri, menjadikan Engkau sebagai kepala kami. Selamatkan kami dari reruntuhan, Tuhan. Kami mau disatukan di bawah kekepalaanmu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya